ada 10-an. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena aktivitas pengajian kita adalah sesuatu yang diberkahi di tempat yang juga diberkahi, maka untuk menambah pahala kita niatkan ketika hadir di sini adalah iktikaf. Sama-sama kita doa, Bu. Kita niatkan nawaitul iktikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Artinya kita tidak hanya dapat pahala mengaji, tapi juga dapat pahala iktikaf. Itu yang terpenting. Karena apalagi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini selain kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak investasi akhirat kita. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian waktu duha ini kita akan membahas seperti biasa kajian kita secara tematik adalah membahas tentang khasa'is suwar wa ayatin minal Qur'an. Khasiat surat dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah surat An-Nas. Surat An-Nas ini arti An-Nas adalah manusia. An-Nas. Kata An-Nas nanti jawabnya Al-Insan. Kata Al-Insan itu diambil dari kata Nasiyah. Kata Nasiyah itu artinya lupa. Maka kenapa dinamakan manusia itu insan? Linisyadihi dalam bahasa Arab, karena manusia itu suka lupa, maka disebut dengan insan. Kalau dia lupa, alami aturan. Tapi kalau dia lupa melakukan sesuatu yang tidak baik, maka fastaghfaru lidzunubihim, harus segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang bertakwa. Kalau dia melakukan kesalahan, langsung istighfar, langsung taubat. Kenapa? Kalau kita tidak istighfar, kita tidak taubat, itu menggumpal. Kalau dia menggumpal, susah nanti dihilanginya. Ibarat noda, kalau kita nggak langsung hilangin tuh, maka dia akan sulit dihilangkan nanti. Kenapa? Udah menyatu. Kalau udah menyatu sulit. Maka kalau ada kesalahan kita, langsung istighfar kepada Allah. Kalau kita kesalahannya kepada manusia yang lain, langsung minta dimaafkan, minta dihalalkan. Tadi saya pernah mengatakan Anda begini-begini, mungkin Anda nggak suka. Saya minta maaf. Itu jalan supaya jangan sampai mengumpul. Kenapa? Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi besar nggak? Besar.
Dosa besar kalau minta ampun kepada Allah jadi kecil, dihilangkan Allah. Jadi tidak disebut dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat An-Nas. Surat An-Nas ini adalah surat yang ke-114. 114 itu berarti surat yang paling bontot, yang paling akhir. Karena itu maka kalau Anda membaca di dalam sholat, ini nggak boleh dibaca di rakaat pertama, harus selalu di rakaat terakhir. Misalnya Anda baca di rakaat pertama An-Nas, yang kedua harus An-Nas lagi. Kenapa? Kalau kita baca habis An-Nas lalu Qul berarti terbalik. Kalau terbalik dosa nanti. Itu maksudnya. Kenapa dosa? Karena Anda membalikan susunan. Batal nggak sholatnya? Enggak, tapi dosa. Karena itu maka baca An-Nas itu dalam dalam salat itu harus di akhir, terutama rakaat kedua. Enggak boleh rakaat pertama. Nomor 114 berarti surat di dalam Al-Quran itu ada 114. Kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan kitab suci umat lain, ini termasuk ayat suratnya nggak banyak. 114 itu dianggap tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena ibarat sebuah perundang-undangan, ini namanya undang-undang. Kalau undang-undang nggak perlu banyak, nanti dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Itu begitu. Peraturan pemerintah itu menjelaskan. Nah, Al-Quran ada 114 surat, nanti dijelaskan oleh hadis. Hadis banyak. Karena hadis banyak, maka kemudian banyak ulama mengumpulkan hadis. Karena hadis ini jadi sumber kedua. Kalau nggak ada hadis, bingung kita. Bingung cara sholatnya gimana? Nggak pakai hadis, nggak percaya hadis, pusing ente sholat. Pusing gimana caranya puasa. Pusing gimana caranya keluarin zakat. Dan pusing gimana tarawih. Kenapa? Karena semua rinciannya ada dalam hadis. Maka nggak boleh ada orang yang anti hadis. Karena ada dalam masyarakat kita inkarus sunnah. Yang namanya sunnah diingkari. Yang mereka percaya cuma Quran. Bingung. Kalau cuma Quran, percaya Al-Quran mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Terus pertanyaannya gimana caranya sholat? Gimana caranya? Kalau ente gak percaya sama hadis, bingung sholatnya gimana? Maka Al-Quran tentang ayat sholat itu dirinci penjelasannya dalam hadis. Hadis karena banyak, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan gerakan. Rukunnya pun mereka berbeda. Ada yang 13 mazhab Syafi'i, ada yang lebih dari itu mazhab lainnya, ada yang kurang mazhab lain. Maka terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan teknisnya. Tapi substansi sholat nggak ada orang ikhtilaf, nggak ada satupun ulama ikhtilaf. Nomor 114 di dalam Al-Quran ini surat An-Nas, termasuk surat yang turun di Mekah. Kenapa turun di Mekah? Karena surat ini termasuk surat yang bicara tentang tauhid, bicara tentang Allah. Dan yang kedua, ayatnya pendek-pendek. Salah satu ciri dari surat yang turun di Mekah itu adalah ayatnya pendek. Kenapa pendek? Logis, masuk akal. Karena ayat bicara tauhid. Kalau ayat-ayat bicara tauhid nggak boleh panjang, bingung. Nanti mungkin akan muncul banyak pandangan, multi interpretasi, seperti yang terjadi di saudara-saudara kita yang beragama lain. Terjadi ikhtilaf. Siapa Tuhannya? Sampai sekarang sudah selesai. Saya berikan contoh dalam studi agama ya, kita bukan menjelekkan. Dalam studi agama-agama, dalam tulisan itu terjadi ikhtilaf.
sampai sekarang. Tentang apa? Siapa Tuhannya? Ada yang mengatakan 3. Ya Bu ya, yang disebut dengan Trinitas. Siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. 3 kan? Pusing. Ada yang mengatakan Tuhan 1, namanya oneness. 1. Ditanya yang 1 itu siapa? Yesus. Yesus punya Bapa enggak? Ya. Bingungnya tuh kita pusing. Makanya itu pernah selesai. Salah satu cara untuk menjatuhkan teologi mereka adalah dengan ketuhanannya mereka udah kalah oleh Islam. Tapi Islam kalau bicara tentang tauhid singkat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat atau surat mengkritik agama sebelumnya yang Tuhannya banyak. Hindu Tuhannya banyak. Apa Tuhan Hindu? Dewa apa? Brahma, Wisnu, Shiva. 3 Trimurti. Ini kan Triyuga. Nah kalau ditanya misalnya, siapa yang menciptakan alam dalam agama Hindu? Dewa siapa? Dewa siapa Bu? Ibu nggak belajar SD ini. Dewa siapa Pak? Dewa siapa? Dewa 19. Bukan. Dewa 19 sih nyanyi. Dewa Wisnu. Udah dibangun dirusak. Nama dewa siapa? Dewa Siwa. Lucu ya. Habis dibangun dibongkar lagi. Nggak jadi-jadi kan? Jadi-jadi. Tuhan kita jelas. Ditambah lagi dengan surat An-Nas yang kita nanti akan bahas. Bisa dipahami ya? Ini profil nggak usah panjang-panjang. Yang penting kita tahu surat An-Nas ini turunnya di Mekah. Kita tahu surat yang terakhir. Yang ketiga kita tahu bahwa surat ini bicara terkait dengan tauhid dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu intinya. Lalu apa keistimewaan? Khasa'is dalam bahasa Arab disebut dengan khasa'is atau khasisah atau khawas. Keistimewaan dari surat An-Nas sekali lagi sama dengan Al-Falaq. Karena Al-Falaq dan An-Nas itu seperti kembar. Karena dia seperti kembar, maka apa yang ada pada Al-Falaq ada di An-Nas. Kembar. Ibu kalau lihat orang kembar, sama nggak sih? Hampir sama. Mukanya, matanya, rambutnya sama. Mungkin ada yang berbeda, tapi susah dikenali perbedaannya. Sampai bapaknya aja bingung, ya kan? Ini yang namanya Umar sama Utsman yang mana nih? Ya kan bingung tuh kenapa? Saking kembarnya. Maka surat An-Nas ini termasuk surat perlindungan. Surat yang dikhususkan oleh Allah diturunkan buat umat Islam untuk minta perlindungan. Resepnya Allah kasih. Ibarat dokter nih, Allah sebagai dokternya penyembuh yang melindungi, maka Allah kasih resepnya nih. Kalau ente mau minta perlindungan dibaca nih surat Nas, gitu maksudnya. Dikasih resepnya. Tapi Allah raja di atas raja, dokter di atas dokter. Gak mungkin Allah enggak menyembuhkan kalau Allah kasih resep. Ibu kalau mau berobat ke dokternya profesional atau dokter ijazah palsu? Hah? Yang profesional dong, ya kan? Kalau dokter profesional, yang dokter umum atau spesialis? Spesialis. Kalau spesialis, Bu, dok obatnya manjur, dia tahu betul tuh. Kalau ibu berobat ke dokter spesialis lalu dikasih resep, kira-kira dijalani ke resepnya tuh? Jalanin tuh. Ente kalau mau sembuh ya beli tuh resepnya. Mahal, nggak penting, yang penting gue sembuh. Yang namanya dokter spesialis mahal, periksanya 500.000. Belum obatnya. Itu yang 500.000 dianggap masih murah. Suntik ini tangan kaku gini disuntik 1 juta.
Misalnya, saking mahalnya. Tapi kita laksanain. Ini yang kasih resep siapa? Ini Allah. Siapa Allah? Yang maha menyembuhkan, yang maha melindungi, yang nyiptain manusia, yang nyiptain alam semesta. Kok yang maha ini kita nggak jalanin? Tuh. Sementara dokter spesialis yang kita bayar dengan harga yang mahal kita jalanin tuh. Dokternya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah nggak minta bayaran. Allah minta bayaran ya kalau ente baca surah Nas. Minta nggak? Enggak. Kok susah bacanya? Nah, karena itu maka Allah sudah kasih satu surat yang kata Nabi ini adalah surat perlindungan. Maka disebut dengan Al-Mu'awwidah. Karena dia ini harus berbarengan dengan Al-Falaq, maka disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Dua surat yang berfungsi memberikan perlindungan. Tuh. Yang sebut ini surat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jadi resep. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, riwayat Siti Aisyah. Ibu kenal Siti Aisyah? Kenal? Kenal enggak? Enggak pernah kenal Aisyah? Tahu? Biasa. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi, ya kan? Betul nggak? Istri Nabi yang dekat dengan Nabi dan cerdas. Siti Aisyah cerdas. Makanya Siti Aisyah itu menjadi juru bicara Nabi dalam fikih perempuan. Kalau bicara tentang fikih perempuan, maka Siti Aisyah juru bicaranya. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin langsung bicara kepada para perempuan muslimah yang ada di Madinah. Maka perlu orang seperti Siti Aisyah yang cerdas. Karena itu maka Siti Aisyah ini termasuk periwayat zaman Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dihitung dia termasuk 7 perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 tuh periwayat hadis zaman Rasulullah paling banyak. Siapa? Yang pertama Abu Hurairah. Tuh. Yang kedua Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga Siti Aisyah. Yang keempat Anas bin Malik. Yang kelima Abdullah ibnu Abbas. Yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ketujuh adalah Jabir bin Abdullah. Maka nanti kalau kita buka buku-buku hadis, itu biasanya yang paling sering disebut 7 orang ini yang paling sering. Bukan berarti yang lain tidak disebut ya. Disebut tapi nggak sebanyak dari 7 orang ini. Maka nanti ibu coba-coba buka hadis. Paling an Abi Hurairah, ya kan? 1. Atau an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau yang ketiga ini an Aisyah, dari Siti Aisyah. Ingat, Aisyah beda dengan Asia. Yang salah itu Aisyah itu dalam bahasa Arab artinya perempuan yang hidup. Aish, dari kata Aish disebut Aisyah. Nanti ada Asia. Siapa Asia? Istrinya. Istri siapa? Istri siapa? Ragu banget. Istrinya bukan Firdaus. Firdaus lagi. Di sini mulai Firdaus. Firdaus, bukan Firdaus. Saya dengarnya Firdaus. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dari Siti Aisyah berarti yang riwayatin Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Annan Nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi, kalau beliau ingin tidur,
Apa yang beliau lakukan? Nafadha fi kaffaihi, beliau meniup kedua telapak tangannya, biqul, dengan membaca apa? Qul huwallahu ahad. Ini diulang lagi nih. Ini hadisnya sama. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. 3 jami'an, bacanya sekaligus. Maka ini 3 surat ini disebut dengan al-mu'awwidzat. Disebut dengan al-mu'awwidzat itu artinya lebih dari 2, berarti 3. Kalau 2 al-falaq an-nas namanya al-mu'awwidzatain. Kalau 1 al-mu'awwidzah. 1 itu bahasa Arab itu. Pertama al-mu'awwidzah, lalu yang kedua al-mu'awwidzatani. Lalu yang ketiga lebih dari 2 al-mu'awwidzat. Begitu. Fatimah namanya 1 Fatimah, 2 Fatimah, Fatimatani. Banyak Fatimah namanya Fatimah. Besar. Ada sini ada 4 Fatimah namanya. Maka kita sebut Fatimah. Para Fatimah. Kalau 2 orang Fatimah yang ada di sini, Fatimatani atau Fatimataini. Kalau 1 Fatimatun, Arab tuh. Nah, berarti di antara 3 surat yang dibaca oleh Rasulullah kalau Rasulullah hendak tidur, salah satunya Qul a'udzu birabbin nas. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang Al-Falaq, sama. Ini dibaca sekaligus, lalu ditiupkan di kedua tapak tangan, lalu diusap. Kemana? Dari kepala sampai mata kaki. Kepala, muka, harus semua badan yang bisa diusap. Kenapa? Karena ada badan yang bisa diusap. Yang mana tuh? Punggung, kok tahu aja, jangan punggung bukan. Punggung tuh nggak bisa diusap. Coba ibu usap punggung bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bagaimana bisa? Kalau bisa pojok. Kalau nggak bisa genderuwo. Bagaimana cara usapnya? Nggak bisa kan? Berarti cuma yang bisa diusap. Jangan ketawa nanti porno lagi. Oh, bukan itu. Gimana cara usapnya? Tuh, jadi semua anggota badan yang bisa disentuh diusap tuh. Tujuannya apa? Perlindungan. Nanti kita akan bahas gimana cara melaksanakan, mengimplementasikan surat An-Nas dalam kehidupan kita. Yang kedua, buat ruqyah. Apa itu ruqyah? Ngobatin orang dan diri sendiri sama. Kalau ibu ada penyakit nih, selain sudah ke dokter, jangan lupa aja juga ini surat ruqyah. Al-Hur, Al-Falaq, An-Nas, ruqyah. Kenapa? Karena surat ini adalah surat yang dikaitkan dengan Al-Falaq. Al-Falaq punya sebab turunnya, yaitu menjaga dari sihir. Kalau santet itu sama dengan sihir. Maka kalau orang disantet, diperiksa di dokter sehat, nggak ada penyakit, tapi berbalik terus, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun, berarti ada penyakit lain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan sihir. Maka salah satu caranya adalah Anda harus meruqyah, baik dengan orang lain yang tugasnya meruqyah, ngebuin orang, dan biasanya dibaca juga surat Nas, atau baca namanya self terapi, terapi diri sendiri. Yang bagus terapi diri sendiri kita rutin baca. Maka sebelum kena gangguan sihir kita baca sehari-hari, karena itu akan menolak. Ya kan? Ibu pernah kena sihir nggak? Nggak pernah kan? Ya, karena Allah jaga. Yang kedua, orang nyihir ngapain juga, duit kalau punya. Jabatan kamu punya. Apa yang mau dirikan ke kita kan? Kecuali orang yang memang punya duit banyak, jabatan tinggi, bolehlah orang iri. Lah kita ini makan tempe tahu tempe lagi. Perbedaannya cuma U dan P aja.
tahu, tempe. Besoknya lagi tempe. Hari Rabu tahu, tapi diubah. Kemarin tempe orek, kalau tempe semut. Yang penting banyak tempe. 3 hari tanpa tempe. Maka tempe itu bisa menyebabkan orang penyakit stroke, jantung, dan penyakit darah tinggi. Orang kalau kena darah tinggi lari ke stroke. Tempe mentahu. Hati-hati makan tempe mentahu, Bu. Karena ada cerita gitu. Cerita suaminya meninggal gara-gara tempe mentahu. Istrinya tiap hari masakan tempe tahu, suaminya emosi. Saking tiap hari emosi, akhirnya darah tinggi. Pas dibawa ke dokter, darah tingginya udah terlalu tinggi, akhirnya meninggal. Apa penyebabnya? Tempe dan tahu. Makanya kalau punya suami yang tempe tahu dulu, nanti suami bisa meninggal. Itu satu ya. Jadi kita tahu bahwa surat An-Nas ini bukan surat sembarangan. Ini surat resep Allah yang fungsinya 2, perlindungan dan terjaga dari sihir. 2 tuh. Dan Allah udah ngajari, Allah itu maha kasih sama kita, maha penyayang. Cuma kitanya jarang baca, kitanya nggak terlalu percaya tuh. Buktinya apa? Nggak dibaca, berarti nggak percaya kamu tuh. Nah, yang berikutnya adalah apa tema dari surat An-Nas? Coba ibu baca surat An-Nas. Siapa yang mau baca surat An-Nas? Hafal nggak, Bu? Apa enggak, Bu? Ada yang sini yang nggak hafal surat An-Nas? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada yang hafal, keluar. An-Nas saya nggak hafal. Anak kecil aja sampai itu dia hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Jangan malikin nas, salah. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati. 6 ayat tapi temanya luar biasa. Apa? Tema pertama adalah minta perlindungan kepada Allah. Di mana ayat yang bicara tentang perlindungan? Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Kata a'udzu itu artinya minta perlindungan. Aku berlindung kepada siapa? Rabbin nas. Tuhan manusia. Siapa? Ilahin malikin nas dulu. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sesembahan manusia. Jadi 3 itu Allah nyipati. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Allah yang jawab. Tuh. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dan Allah suruh minta perlindungan sama Dia? Allah jawab, karena Allah Rabbun nas. Allah itu adalah Tuhannya manusia. Apa kata-kata Rabb itu? Kata Rabb itu dalam bahasa Arab artinya ngatur, nyiptain, mengatur, memberikan rezeki, memelihara dan membuat Anda hidup tuh. Itu Rabb. Makanya dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbatul Manzil. Kenapa? Karena yang ngatur rumah tangga siapa? Yang menguasai siapa? Rumah. Bapak tuh nggak menguasai rumah itu. Coba aja bapak main macam-macam di rumah, diusir sama istri, ya kan? Padahal yang di rumah siapa? Coba tiba-tiba lagi ngerokok, lempar rokok di situ, ngomelin nggak? Kenapa ngomelin? Karena buat aku dibakar itu udah mati. Karena yang membersihkan rumah siapa? Yang bikin rumah jadi indah siapa? Itu namanya Rabb. Allah itu Tuhan manusia. Yang ngatur, yang menciptain manusia siapa? Allah. Yang memberikan hidup sama manusia siapa? Yang membuat manusia besar sampai dia besar umur sekian, Allah. Yang ngasih makan Allah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan Rabbun nas.
kita berlindung kepada Allah Tuhan. Ya. Allah jawab, bukan cuma sekedar Tuhan, tapi Malikin Nas. Dalam bahasa Arab Malikin Nas saja, tapi kita baca Malikin Nas. Malik dengan Malik itu artinya sama. Maka dalam surat Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin, itu panjang, tapi dalam An-Nas Malikin Nas artinya sama. Artinya adalah raja. Kalau raja, apa ciri-ciri raja? Pertama, yang menguasai wilayah. Betul kan? Yang kedua, yang ngatur wilayah. Yang ketiga, yang melindungi wilayah. Itu raja. Kalau bahasa kita presiden. Tapi presiden dengan raja lebih kuasa raja. Ada raja yang ngatur dia sendiri itu. Kalau presiden harus ada DPR. Kalau ini enggak, dia ngatur sendiri itu raja. Maka kalau dia adalah raja manusia, maka yang ngatur, yang melindungi, yang semuanya itu adalah siapa? Malikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melindunginya Allah. Karena Allah melindungi. Karena Allah adalah Rabbun Nas, Malikin Nas, maka minta perlindungan hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan kepada yang lain. Minta perlindungan sama pimpinan, minta perlindungan sama bodyguard misalnya, minta perlindungan sama security yang tembak mati, minta perlindungan sama dia. Minta perlindungan yang tidak mati, tidak ngantuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai semua, yang menguasai dan menjadi raja manusia. Karena itu maka Allah yang pantas disembah. Karena pantas disembah, ente minta perlindungan sama dia, yaitu Ilahin Nas. Itu satu paket. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu paket. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itulah alasan supaya kita berlindung kepada Allah. Karena itu Allah memiliki sifat tiga, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan posisi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nyembah Allah? Yang pertama, semua aktivitas ibadah kita khusus karena Allah. Bukan karena orang, bukan karena minta promosi, bukan karena jabatan. Anda berbuat baik karena Allah, bukan karena supaya dipuji orang, bukan. Kalau Anda berbuat baik karena dipuji oleh orang, maka Anda jadikan orang sesembahan. Itulah tauhid kita. Allah yang pantas disembah dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua aktivitas kita tujuannya ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah. Itulah nanti kita akan bahas dalam manajemen qalbu, dalam tazkiyatun nafs. Itu kan dibahas di sini enggak sama. Tetapi yang menjadikan Allah sebagai sesembahan, semua aktivitas kehidupan kita selain sama Allah. Itulah muslim. Nah kalau ditanya, ente muslim enggak? Muslim. Mana buktinya? Kalau ada orang ngasih order 100 juta, ditelepon, waktunya waktu maghrib, azan berkumandang, kita disuruh sholat, ibu dan bapak dipilih pilihan, melaksanakan sholat tepat waktu atau menerima panggilan orderan 100 juta, yang mana dipilih? Nggak yakin saya. Nggak yakin. 100 juta bu, warna merah, 100 warna merah, kali berapa itu? 1000 lembar. Betul? 100.000, 1000 lembar, 1000 lembar. Pernah lihat uang 1000 lembar nggak? 100.000. Enggak, apalagi nggak pernah lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kering. Ini ada order 100 juta, kalau yang tidak datang hilang nih. Sekarang juga, aku mau sholat, baru Allah, jadi pagi 100 juta. Kenapa?
kita jadikan dunia sebagai sesembahan. Itu apalagi jabatan, banyak sekali orang menyembah jabatan sampai melakukan kecurangan. Ijazahnya dipalsuin lah supaya bisa masuk. Ya bukan cuma yang satu ya. Banyak anggota DPR tuh. Sudah asli sekarang. Hah? Sudah asli kok. Sudah asli sekarang? Sudah asli kan. Berubah. Kayak megalomen. Megalomen kan berubah. Megalomen. Pernah nonton megalomen? Pernah nonton ya? Kan bilangnya berubah. Dari palsu jadi asli. Artinya apa? Banyak cara orang menggunakan sesuatu yang tidak baik untuk menyampai jabatan. Ini yang sembah jabatan. Banyak orang menggunakan cara untuk mengambil harta yang tidak legal, korupsi misalnya, itu namanya menyembah harta. Nah, yang seperti itu tauhidnya lemah. Nah, jadi alasannya dijawab oleh Allah. Kenapa kita minta perlindungan hanya kepada Allah? Karena yang pertama, Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dijawab Allah. Jadi yang jawab langsung Allah. Kalau Allah yang jawab, benar nggak jawabannya? Coba dia bilang nggak benar, coba bilang. Ada yang bilang nggak benar nggak? Nggak berani gitu. Benar pasti kan? Kalau kita yang jawab, betul benar. Yang kedua, minta perlindungan harus ada objeknya. Minta perlindungan dari apa? Kalau kemarin min syarri apa? Al-Falaq apa? Ada berapa dosa Al-Falaq? Yang pertama dari kejahatan manusia. Yang kedua dari kejahatan malam. Yang ketiga kejahatan para penyihir. Yang keempat kejahatan dari orang yang hasad. Itu kan Al-Falaq. Nah, an-nas kejahatan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan was-was. Apa itu was-was? Bisikan jahat. Bisikan jahat yang masuk ke hati manusia, dibisikin kita. Misalnya mau sholat, jangan capek, dibisikin dong. Terus lihat ada uang, kesempatan. Kapan lagi jangan tuh uang 100 juta itu. Sholat masih bisa kapan-kapan. Masih banyak waktu sholat. Besok juga bisa. Sholat masih ada tuh 5 waktu. Bisikin sama setan. 100 juta kapan nanti? Dibisikin kan? Ternyata bisikannya lebih kuat. Bisikan dahsyat. Sehingga membuat kita, udahlah maghrib gampang mau tinggalin. Masih ada waktu maghrib besok. Sekarang mau pergi. Ambil 1 juta, pulang udah isya. Berarti tinggal maghrib nggak? Tinggal. Besok mau kodok. Padahal mau kodok maghrib tuh kalau ninggalinnya tidak sengaja. Tapi kalau kita mungkin masih muda tuh suka ngelupain sholat, ya kita harus bayar Bu. Ibu ini balik umur berapa Bu? Umur berapa balik? Umur 12 tahun. Masih 12 tahun balik. Itu namanya genit. Berapa tahun Bu? 14, anggap aja 15. 15 tahun, ibu sholatnya pas full nggak 5 waktu? Enggak, masih genit. Ya kan? Aduh gitu. Ngomongnya juga dimanja-manjain. Sekarang kalau manja-manjain, baik. Nah, karena kita mungkin pernah ada yang sholat ditinggalin, dibayar. Kodok namanya. Kenapa? Entah sama Allah kok nggak dibayar. Manusia aja dikejar-kejar kita. Sama Allah ini bayar. Makanya waktu kita jangan banyak dihabisin nongkrong. Habisin apa? Bayar utang sama Allah. Misalnya maghrib dulu pernah lupa nggak sholat waktu masih muda. Ya bayar tuh. Kapan? Bisa dibayar di waktu sekarang ini sholat maghrib nih kodok. Kok waktunya waktu duha kan nggak apa-apa namanya kodok. Kodok itu kan sholat di luar waktu. Kalau yang di dalam waktu namanya adat. Makanya kalau Anda sholat maghrib di waktu maghrib namanya adaan. Tapi kalau sholat maghrib di luar waktu maghrib namanya qodoan. Misalnya Pak Ibu habis pergi jauh,
Sholat subuh ketinggalan, pas bangun udah matahari bersinar jam 7. Kenapa? Kecapean, lupa Ustaz. Kira-kira wajib nggak sholat subuh di situ? Wajib, namanya qadha. Berarti qadhanya di luar waktu nggak? Itu namanya qadha. Nah, kalau ada waktu-waktu luang, apalagi lagi bulan Ramadan Ibu, qadha namanya. Misalnya habis sholat subuh, ngomong qadha sholat subuh yang banyak hilang nih, tambahin 10 jadi 20, hilang 10. Habis itu qadha lagi sholat sholat duhur, qadha. Habis itu asar qadha, semampu kita. Kenapa? Bayangkan kalau 5 tahun kita nggak sholat gara-gara kita masih muda tuh, 5 tahun, berarti berapa waktu kita hilangin? 5 tahun Bu. 5 tahun berapa hari? Berapa hari? 365 kali 5 berapa hari itu? Banyak. Itu yang malas ngitung. Banyak. Kalau banyak berarti sholatnya banyak ketinggal tuh. Anggap aja 365 kali 5 tahun. Berapa Bu? 1825 sholat Ibu nggak harus bayar. 1825 sholat Ibu harus bayar tuh. Utang sama Allah, jangan nggak bayar. Nah dari sekarang udah nih, mau bayar utang sama Allah. 1 hari 10. Belum tentu kebayar, bayarkan itu 1825. Itu kalau 5 tahun, bayangkan kalau 10 tahun. Jangan. Tapi kita sholatnya semampu kita, namanya qadha. Nah, kenapa berlindung dari waswas penting? Ini ada satu penelitian. Kenapa kita harus minta perlindungan sama Allah dari waswas bisikan setan? Kenapa? Karena kalau setan itu membisiki kita, maka akan terjadi perubahan. Perubahan apa? Kejiwaan. Namanya psikologis, ilmu psikologi. Apa perubahannya? Pertama, Anda jadi ragu. Mau sholat nih, Allah, jadi. Pas imam udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh gara-gara waswas tuh. Namanya obsessive thoughts. Jadi pikiran itu keraguan-keraguannya terlalu berlebihan. Kalau orang terkena waswas, dia nggak yakin Bu dengan apa yang dia lakukan. Wudunya dia nggak yakin. Sambil mau tadi wudu ya, jangan sah. Dia ulang lagi. Habis wudu muncul lagi waswas. Kira-kira sah ya? Wudu lagi. Ini orang nakoma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih wudu. Apalagi dia ragu. Usalli terus. Orang udah pulang ke rumahnya masing-masing malah usalli. Yang ini tuh was-was tuh. Ibu pernah lihat kan ada orang itu kan? Ada orang di situ. Dia was-was. Biar ada yang itu. Saya punya teman gitu. Kenapa tuh? Kayak orang yang takut kalau dia kena bakteri. Gitu. Selalu dia ini. Kenapa? Was-was. Kalau orang seperti itu repot Bu. Suruh main pelosotan. Main pelosotan. Mau nggak dia? Kita serah dulu gitu. Potong kan? Dia nggak mau tahu. Apalagi orang minum. Begini. Bersih dulu. Habis itu sampai ini kan? Baru dia minum. Alasan meminum itu. Itu hati-hati. Yang ketiga, orang kalau was-was cemas. Dan itu bisa stres karena was-was. Kalau dia bisikannya itu bisikan negatif, itu bisa membuat orang merasa bersalah terus. Dia merasa bersalah terus, tapi dia nggak bisa bekerja karena merasa bersalah, takut salah, maka muncul rasa tidak tenang. Dan ini bisa mengganggu produktivitas. Kalau dia bekerja nggak maksimal. Kenapa? Pikirannya takut salah. Salah nih kalau begini. Salah nih. Akhirnya nggak jadi.
Yang ketiga, sulit konsentrasi. Kalau orang sulit konsentrasi, dia akan gagal terus dalam aktivitasnya. Terganggu, was-was. Kira-kira jahat nggak was-was? Jahat. Apalagi yang bisikin jin. Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Yang ketiga, secara medis, itu tadi psikologis. Ini medis nih, kesehatan. Kalau orang kena was-was, stres, kalau stres berkepanjangan mempengaruhi hormon. Kalau was-was itu tidak diatasi cepat, yang itu mempengaruhi hormon kebahagiaan, maka berdampak pada fisik. Apa? Tekanan darahnya naik. Diperiksa 250. Kenapa? Was-was tuh, stres. Orang kalau tekanan darahnya tinggi bahaya nggak? Bahaya bu. Kalau tekanan darahnya tinggi, ditambah gulanya tinggi, stroke. Hati-hati. Yang kedua, susah tidur, namanya was-was. Kalau orang susah tidur, pengaruh nggak ke fisiknya? Pengaruh, sakit ya. Ketiga, daya tahan tubuh jadi berkurang. Kalau daya tahan tubuh berkurang, gampang nggak kena penyakit. Nah, maka was-was itu secara psikologis berbahaya, dan gangguan psikologis itu nanti mempengaruhi gangguan kesehatan berbahaya. Karena itu maka supaya kita tidak terkena gangguan psikologis kejiwaan dan gangguan medis kesehatan, minta perlindungan sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak terkena was-was. Was-was itu bisa bisikan dari orang. Orang itu punya teman bu, hati-hati punya teman itu, bisikin tuh. Ente kan orang kaya, masih kalah sama tetangga dia beli mobil tuh, dibisikin sama temennya. Oh iya juga ya, masa gua akal? Dia bilang saya, Dan, itu tadi tetangga beli mobil, kapan kita punya mobil? Dia punya jabatan nih di kantor, karena istrinya serat terus dengan mobil. Lama-lama kepikiran dia di kantor, gimana cara dibawa korupsi? Oh, supaya bisa beli mobil Alphard. Alphard harganya berapa sih? Berapa bu? Hah? 1M. 1M itu berapa sih nomnya? Banyak. Emang kalau orang malas itu berapa banyak? Nah, kepikiran tuh, akhirnya dia korupsi, beli mobil. Lama-lama ketahuan dikeusikan, tangkap. Mobilnya nggak dipakai, orangnya dipenjara. Bahaya was-was tuh. Bisikan dari manusia. Ini bisikan dari jin. Jin bisikin tuh. Dia bilang sama istrinya, di dompet laki gua ada foto. Duduk ke iya, ada foto. Dia nggak tanya lagi kok, domen si suaminya ribut. Karena ribut terus menerus piring melayang, bang, tang lama-lama suaminya kesel. Gua ceraiin aja lo, cerai. Gara-gara itu was-was. Hati lu. Makanya surat An-Nas itu harus dijadikan bacaan. Kapan? Yang pertama, jadikan bacaan saat Anda selesai sholat 5 waktu. Jadi rutin wiridan tuh dibaca supaya Allah lindungi. Wiridan misalnya habis sholat subuh dibaca nggak tuh al-ikhlas, al-falaq, Anda baca nggak? Baca. Tapi ditambah lagi dengan ayat-ayat ayat kursi, 2 akhir surat Al-Baqarah, amma syahidallahu annahu la ilaha illahu, dan seterusnya ada tuh surah Al-Imran. Kemudian zikir-zikir yang lain tuh subuh sama maghrib. Kenapa? Itu pembuka hari. Subuh pembuka hari, maghrib penutup hari. Jadi waktunya tuh. Di situ waktu-waktu yang kritis tuh.
maghrib banyak jin keluar, maka disuruh masuk ke dalam, zikir, baca Quran. Subuh juga sama, di situ waktu berkah. Jangan habiskan waktumu dengan yang lain kecuali yang berkah-berkah. Maka banyak pengajian subuh. Saya kalau habis siap Ahad itu banyak pengajian subuh. Ahad, Sabtu itu pengajian subuh. Kenapa? Isi waktu subuh dengan yang berkah, yang berkah-berkah. Jadi dirutinkan bacanya tuh, jangan lupa. Ditambah lagi, jangan cuma waktu subuh dan maghrib, tapi ditambah juga zuhur, asar, apalagi isya ditambah. Jadi kalau kita hitung satu hari berapa kali kita baca itu, kita bisa baca minimal 5 kali 3 surat itu dibaca. Kalau 5 kali baca rutin, pasti Allah lindungi. Dari apa? Salah satunya kejahatan dari was-was, baik dari manusia maupun dari jin. Karena itu maka banyak orang-orang yang menjadikan surat ini ditambah lagi dengan surat An-Nas dan Al-Falaq itu menjadi bacaan rutin. Misalnya saya beri contoh. Dulu ada sahabat Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini adalah kolektor hadis. Dia punya satu kumpulan hadis sama dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, itu sama tuh. Dia ngumpulin hadis. Di dalam hadis itu dia cerita tentang ada sahabat yang diganggu jin sampai kesurupan. Diganggu. Karena orang kesurupan itu diganggu jin. Lalu kemudian Rasulullah datang, Rasul mengatakan kepada dia, coba itu baca Al-Falaq dan An-Nas. Akhirnya dia baca itu Al-Falaq An-Nas, rutin tuh, tiap hari dibaca tuh, tiap hari. Akhirnya gangguan itu hilang. Kenapa? Karena jin nggak berani. Karena ini surat Allah turunkan dan udah jadi resepnya. Dan jin takut sama Allah. Karena dalam surat ini bicara tauhid. Itu satu. Ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ada satu kitabnya tebalnya segini, namanya Zadul Ma'ad. Saya punya kitabnya. Tapi saya nggak bawa di Jakarta. Saya tinggal di Palu. Saya pernah tinggal di Palu itu 23 tahun. Dosen di UIN Dato Karama Palu. 2022 saya minta izin pindah ke UIN Jakarta. Karena jaga bapak yang umurnya sudah hampir 100 tahun nggak ada jaga, maka saya minta jaga. Tapi saya nggak tahu apakah saya balik lagi ke Palu, nggak tahu. Nah, itu di sana tuh di Palu masyarakatnya termasuk masyarakat yang agak sedikit yang menyerang polisi ya, agak sedikit keras. Nah, karena itu maka mereka ini untuk membuat kekerasan hatinya itu banyak diajak untuk berzikir. Kenapa? Berzikir itu bisa melembutkan hati. Lembut. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Nah, salah satu bagian dari zikir ini baca surat ini. Surat An-Nas. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau dalam kitab Zadul Ma'ad itu menganjurkan kepada orang yang sakit meruqyah dirinya itu dengan menggunakan 2 surat ini. Ruqyah. Ruqyah itu ngobati diri. Jadi ibu tuh setiap hari harus ngobati diri, terapi. Karena kita nggak tahu ada nggak orang yang ngirim-ngirim ke kita nggak tahu. Ada orang yang hasad dikirim tuh benci sama kita, dendam sama kita. Dia kirim sesuatu melalui bantuan jin. Maka kalau kita sering baca ini, itu akan dijaga. Kalau kita terkena, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu cerita ini dari seorang dokter ya. Dia bukan dokter tapi doktor. Dokter itu alumni S3 ya. Namanya Dr. Ahmad Bazmul. Dia seorang akademisi. Ketika dia sedang belajar di Inggris, dapat beasiswa di Inggris, tiba-tiba ada gangguan terhadap dirinya. Yang gangguan ini sangat aneh. Kenapa? Karena dia berhari-hari gak bisa tidur, takut.
Kalau lihat bayangan gelap, takut ya. Tanpa ada penjelasan secara medis. Secara medis dia sehat. Karena ini mengganggu studi dia. Ingat, ini mengganggu was-was ini dari jin. Mengganggu studi dia, akhirnya dia periksa ke dokter sehat, nggak ada penyakit. Berarti ada penyakit yang kedua, namanya penyakit non medis. Maka kalau penyakit non medis, cara nyembuhinnya harus secara non medis, spiritual treatment. Jadi harus ada penanganan secara spiritual. Akhirnya dia kontak lah. Kalau yang menguasai spiritual itu dokter atau ulama? Ulama. Ditanyalah sama ulama, lalu diceritain tentang keadaannya. Kata ulama itu, dia bilang supaya dia menghilangkan sihir tersebut dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi jawaban selalu itu, baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama, baca habis sholat, yakin, ulang-ulang. Yang kedua, sebelum tidur. Berarti apa yang disarankan oleh Rasulullah disebut oleh para ulama itu. Akhirnya dia jalankan apa yang menjadi pesan ulama itu. Setiap habis sholat dia baca lagi sebelum dia tidur. Tuh jalan itu. Akhirnya gangguan itu secara perlahan hilang. Kenapa? Karena jin itu panas juga dia. Dengan bacaan-bacaan itu panas. Kalau jin itu masuk ke dalam dirinya, dia merasa panas, dia keluar nggak? Keluar. Sama kita masuk ke dalam ruangan panas, sanggup ke dalam ruangan panas, keluar kita. Kenapa panas? Sama dengan jin, sama dengan sihir. Akhirnya sihir itu hilang, gangguan itu hilang, dan dia kembali pulih seperti biasa. Kenapa? Karena membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang kata Nabi, Al-Mu'awwidzatain, yang kedua surat ini bisa melindungi kita. Maka kalau bapak ibu nih ingin dilindungi sebelum terjadi, maka harus namanya preventive therapy atau preventive treatment. Jadi penanganan secara preventif. Apa preventif? Sebelum terjadi pencegahan. Dan Nabi sudah ngajari tuh. Ini hebatnya kita punya Nabi. Diajari. Apa diajari? Jangan lupa baca tuh setelah selesai sholat 5 waktu. Diajari. Kedua, jangan lupa baca sebelum tidur. Yang ketiga, kalau sakit-sakit dikit tuh jangan lupa baca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi 3 itu diajari. Nah, kalau kita udah tahu, jalanin supaya kita bisa terhindar dari was-was. Bukan cuma was-was, Al-Falaq juga kita udah belajar itu, terhindar dari apa yang disebutkan dalam Al-Falaq dan juga apa yang disebutkan dalam surat An-Nas. Berarti lengkap tuh. Itulah Islam. Allah Maha Sayang sama hambanya, diturunkan surat-surat yang surat itu jadi alat untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah yang turunkan resep itu, maka Allah pasti akan dijawab. Tuh maksudnya gitu. Karena itu sekali lagi rutinkan tuh, baca itu tadi Al-Falaq An-Nas sama Qul. Jadi 3 itu paket. Baca setiap sholat, habis sholat, sebelum tidur, dan pada saat meruqyah diri kita kalau kita ada penyakit. Saya pikir ini bisa sampaikan, sudah 9:30, masih ada waktu 30 menit. Mudah-mudahan dengan surat Al-Nas ini kita bisa menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Dan kedua, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan untuk bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Sambil menunggu Om. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Pak Ustaz selalu bilang ada ulama, yang kata-kata ulama. Nah, ulama itu kan warasatul anbiya.
Tapi yang kita lihat sekarang ini sebagai seorang yang awam, kayaknya kita agak bingung karena ulama sekarang ini kok apa ya istilahnya tuh toleransi terhadap beragamanya itu terlalu besar. Seperti perayaan kemarin itu Natal itu kan yang saya lihat di media sosial itu katanya di Masjid Istiqlal. Apakah itu dibenarkan gitu ya? Apakah ada hadis atau ijma atau qiyas yang membolehkan toleransi sebesar itu? Yang kedua berkenaan juga dengan yang pembahasan kita pada hari ini, bahwa kejahatan itu bisa datang dari jin dan manusia. Apakah ini juga termasuk ya kejahatan manusia yang Allah memperlihatkan gitu ya hasil kejahatan manusia ini dalam bentuk bencana yang terjadi di Sumatera. Nah, yang sekarang saya pertanyakan, kok bisa ya maksudnya bencana itu terjadinya di bulan Desember terus dikaitkan dengan ayat Al-Quran atau surat Al-Quran gitu. Dan memang kalau kita lihat antara hari kejadian dengan nama surat Al-Quran atau ayat Al-Quran kok kayaknya sinkron gitu. Apakah kalau kita percaya dengan hal ini termasuk hal yang musyrik? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama langsung saja saya jawab ya tentang ulama itu. Kata ulama ini kan sebenarnya satu istilah yang diambil dari kata alim, jamaknya ulama. Kata alim itu dari kata alimah, mengetahui. Ana a'lamu, saya mengetahui. Ana alim, saya adalah orang yang mengetahui. Jadi kata alim, jamaknya ulama itu makna dasarnya adalah orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu. Itu makna bahasa. Jadi siapapun yang mengetahui namanya alim dalam makna bahasa. Tapi kemudian makna itu dalam Islam berubah dari makna kebahasan jadi makna istilah keagamaan. Kata ulama itu adalah orang yang mengerti tentang ajaran Islam dari semua aspek. Itu ulama. Berarti siapapun yang ngerti tentang ajaran Islam, apakah dia baik atau tidak baik, itu tetap ulama. Ya kan Bu? Betul kan? Tidak dianggap ulama. Dia baik atau tidak baik kalau dia ngerti. Kan banyak orang-orang yang menggelar doktor bidang ilmu Islam, belum tentu baik ya, tapi dianggap sebagai ulama, artinya orang berilmu. Nah, tapi ulama itu ada dua, kata Al-Ghazali. Ada yang cenderung ikutin dunia. Kalau ditawarin dunia dia ambil. Ilmunya buat dunia, jabatan, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Kata Al-Ghazali namanya ulama khusus, ulama jahat. Tapi kalau ulama yang ilmunya digunakan untuk akhirat, tak terpengaruh dengan itu, maka dan disebut dengan ulama akhirah, ulama akhirat. Ulama yang sebenarnya kata Allah adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu dalam Al-Quran. Yang takut kepada Allah itulah ulama. Berarti orang berilmu kalau nggak takut sama Allah belum tentu dianggap ulama. Maka maknanya menyempit. Yang disebut dengan ulama adalah orang yang berilmu tapi takut sama Allah. Maka disebut dengan ulama. Kata Al-Ghazali namanya ulamaul akhirah. Ulama akhirat. Untuk mengakomodir juga ada ulama yang tidak baik, itu maksudnya. Lalu bagaimana dengan ulama yang nganjurin acara Natal? Ya kan? Sekarang kita nanya, Natal artinya apa? Natal itu artinya lahir, lawannya mortal. Ya. Mortal itu apa? Hidup ya?
Apa mati? Kayaknya bukan ya. Natal itu artinya lahir. Makna dasarnya lahir. Nabi Isa lahir enggak? Lahir, karena dia manusia. Kata Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Ada nggak suratnya? Ada nggak Bu? Ada. Kata Nabi Isa, salamun alayya, keselamatanlah untuk diriku. Yauma wulidtu, saat hari aku dilahirkan. Ini Natal itu. Natal enggak? Saat hari aku dilahirkan, wa yauma ub'atsu, pada saat saya dibangkitkan, wa yauma amutu, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari saya mati dan hari saya dibangkitkan dalam keadaan. Berarti ada salam. Berarti mengucapkan kelahiran buat diri kita boleh nggak? Boleh nggak? Saya ngucapin selamat lahir buat ibu, boleh nggak? Boleh. Nabi Isa aja mengatakan salamun alaih. Saya mengucapkan selamat lahir kepada Rasulullah, boleh nggak? Boleh nggak? Saya mengucapkan selamat lahir kepada Nabi Isa, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Selamat lahir buat Nabi Isa. Cuma pertanyaan lahirnya kapan? Apakah tanggal 25? Enggak juga ya. Satu tuh. Yang kedua, yang dimaksud dengan kelahiran Nabi Isa, Isa sebagai apa? Kalau dia dianggap Isa sebagai Tuhan, kita ngucapin selamat lahirnya Tuhan, itu repot. Makanya kalau kita ngucapin selamat Natal kepada orang non-Muslim, itu niatnya bukan sebagai kelahiran, bukan kelahiran Tuhan, tapi kelahiran Nabi Isa. Itu maksudnya. Jadi jangan anggap Anda meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Itu lain ceritanya. Tapi kita ngucapin pertama, niatkan kelahiran untuk Nabi Isa. Salamun alayya yauma wulidtu, keselamatanlah kepadaku hari aku dilahirkan. Maka secara kemasyarakatan nggak ada masalah kita ngucapin. Saya ngucapin selamat Natal, tapi meyakininya sebagai kelahiran Nabi Isa. Tapi kalau kita ngucapin sebagai kelahiran Isa sebagai anak Tuhan, itu nggak boleh. Berarti kita mendukungnya. Ngerti nggak maksudnya? Maka supaya ibu nggak kena, nggak usah ucapin aja. Gitu loh. Tapi kalau ada ucapin jangan disalahin. Ngerti nggak maksudnya? Kalau ada ucapin jangan disalahin. Tapi kalau ibu khawatir jangan ucapin. Bilang selamat ya, semoga harimu bahagia. Itu aja bilang. Semoga di hari ini kebahagiaan menyertai Anda dan keluarga. Nggak perlu nyebutin. Tapi kalau ada nyebutin boleh nggak? Ya dalilnya tadi meyakini Isa sebagai Nabi manusia kayak kita, yang kita boleh ucapin. Ngomong kepada orang lain ya boleh. Selamat hari lahir ya, happy birthday to you, gitu kan? Boleh kan? Kita bilang happy birthday Nabi Isa, happy birthday Nabi Isa, boleh nggak? Boleh, cuma kita tahu lahirnya kapan. Kalau Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Berapa? 12 Rabiul Awal, ada sejarahnya. Jadi setiap Rabiul Awal untuk memperingati hari lahir Rasulullah, adalah maulid. Tuh. Supaya diingetin di maulid Nabi seperti kita. Nah, dalam bahasa kita menyenangkan. Tuh. Pertanyaannya, gimana merayakan Natal bersama? Tuh, kan gitu kan? Sekarang begini. Yang menghadiri acara boleh. Misalnya kita ini pejabat, Bu. Pejabat kita bukan orang Muslim, tapi menjabat semua agama. Boleh nggak diundang datang? Boleh. Kalau dia pejabat, jangan ibu datang. Belum nggak diundang datang. Lain. Tapi kalau menteri agama kan enak. Datang dia. Yang tidak boleh ngikutin ritual keagamaan mereka. Misalnya apa? Dia nyanyi dulu. Baca-baca nggak boleh. Kenapa? Itu ibadahnya. Kalau diundang hadir, datang aja. Kalau diundang makan, lihat dulu. Makanannya ada babi nggak? Ada bab 1 nggak nih? Kalau ada bab 1, minta bab 2. Dilihat tuh. Kenapa? Hidup kita ini bukan sendiri. Kita hidup juga dengan umat lain. Kalau diundang, datang aja.
duduk. Tapi pada saat mereka ibadah kita nggak usah ikut. Pada saat diajak makan lihat dulu. Ada yang tidak sesuai dengan kita nggak tanya. Oh enggak, ini khusus buat kan ada begitu. Ini buat nggak ada babinya. Penggorengannya sama enggak? Kan ada orang yang bukan babi tapi penggorengan nyampur kan? Repot tuh. Makanya cari yang aman-aman. Makanlah kue-kue aja, jangan yang dimasak tuh kue-kue aja. Contohnya pisang. Apalagi jeruk kan nggak mungkin yang mengandung babi ya. Pisang, jeruk, cari yang buah-buahan aja. Tapi kalau sudah sayur-sayuran dengan ada rendang-rendangnya, hati-hati ada rendang babi juga tuh. Sekarang ada rendang babi, hati-hati juga. Nah, jawabannya gitu Bu. Jadi kalau ngikutin ritualnya itu haram. Terkait dengan bencana, apakah bencana itu ada hubungan dengan perbuatan manusia? Kata Allah ada. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydihim. Itu satu. Musibah apapun yang terjadi karena disebabkan oleh manusia. Satu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, semua kerusakan di laut dan di bumi, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Lalu Allah kasih musibah. Apa tujuannya? Lidhiqahum ba'da alladhi 'amilu, supaya Allah membuat mereka merasakan apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, supaya mereka sadar, kembali tobat, enggak mengulangi. Jadi kalau ayat ini mengatakan ada hubungan. Tuh, ada hubungan. Maka kalau ada hubungan, segala sesuatu aktivitas yang bisa membahayakan lingkungan dicegah dong. Itu jangan diam aja. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menguntungkan pengusaha dan merusak lingkungan, demo. Kenapa? Karena dia akan kena semua. Kalau musibah itu sudah kena, bukan milih-milih, bukan milih-milih Zulkifli Hasan, bukan. Angkat beras, satu karung itu cuma setengah kilo tuh, kelihatan setengah kilo. Kenapa? Kalau yang banyak itu pun belasan gede, ini cuma setengah. Sekarang jadi dibully ya kan? Malunya itu. Itu bukan cuma karena pegawai pejabat ada di Jakarta, di situ masyarakat tuh. Makanya masyarakat jangan diam. Masyarakat Sumatera jangan diam. Harus demo. Bergerak tuh. Kita juga jangan diam tuh. Tapi karena kita diam, biarin aja lah. Kita terjadilah. Seperti yang kita lihat sekarang. Apakah ada hubungan? Jelas ada hubungan. Air itu kalau udah hujan kan curahnya besar, tidak bisa ketampung. Kenapa? Hutan udah gundul. Kalau hutan udah gundul, airnya lancar. Apalagi situ ada banyak kayu-kayu yang udah dipotong ke bawah semua. Yang bikin hancur itu bukan banjirnya, kayunya. Kayu menghantam rumah, ada nggak? Kayu udah gede sini Bu, di bawah air. Pertanyaan salah siapa? Yang salah manusia itu sendiri. Siapa yang melakukan? Yang kena siapa? Yang kena semuanya. Itu di dalam Islam. Maka kalau milih presiden, milih anggota DPR, jangan main-main. Tuh, kenapa? Pengaruhnya ke anak cucu kita. Hati-hati Bu. Saya bukan kampanye, ini kan bagian dari tausiah. Kenapa? Karena pengaruhnya kepada anak cucu kita, mungkin kita sudah mati. Sekarang Jakarta ini sudah mulai ketinggian dengan lautan lebih tinggi lautan. Nurul Hikmah kita banjir nih. Kalau dibilang itu udah naik tuh, semuanya kena di Jakarta. Maka sebelum itu terjadi, harus kita bergerak. Kenapa? Bangunan gede-gede, ya kan? Yang disedot air bawah, air tanah. Dan kalau nyedot itu hotel-hotel, itu nggak seperti kita nyedot banyak. Kalau air di bawah ini sudah kesedot, turun nggak? Kalau udah turun tuh naik.
tinggal nunggu. Ini kan tinggal nunggu saja. Maka kata Allah benar, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia sendiri yang salah, bukan dibilangin sama Allah kok. Itu maksudnya. Kenapa terjadi di Desember? Ya bukan cuma Desember Bu, banyak terjadi. Kenapa Desember? Karena curah hujannya lebih besar di bulan Desember. Kok setiap bulan Desember itu terjadi? Kalau kita percaya bahwa Desember ini bulan musibah, kalau ibu percaya karena bulan Desember menjadi penyebab banjir, bisa musyrik. Berarti percaya selain Allah. Allah menurunkan banjir itu pasti dengan hukum Allah. Tapi kenapa banjir terjadi? Hujan yang tidak bisa ditampung. Kenapa hujan tidak bisa ditampung? Hutannya udah digunduli. Oh, jawabannya ini jelas. Terjadi, siapa yang salah? Bangsa ini yang salah. Pimpinannya salah, lebih besar pimpinan. Masyarakatnya diam aja. Disuruh pilih presiden, kasih 300.000 milih. Lupa ke depan. Iya kan? Coba ibu lihat di daerah pinggiran, daerah Jawa sana itu dikasih uang pun dia pilih 300.000, tapi hancur bangsa kita. Makanya ke depannya kita harus cerdas memilih presiden. Jadi jangan percaya Desember menjadi penyebabmu. Itu bisa membuat kita musyrik. Kenapa? Meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tanya apa sainsnya, Desember ini bulan penuh hujan. Maka bulan-bulan yang ada ber-bernya itu bulan hujan. September ber. Kalau hujan bunyinya apa? Ber tuh. September, November, Desember, Oktober, Desember. Berarti Oktober kelewatan, ya kan? Seperti kata siapa sih itu pelawak kita? Oh saya lupa namanya. Hah? Bukan calon dong, ada satu namanya si. Dia bilang, saya ini kayaknya saya juga sama, karena umurnya dengan saya sama. Saya ini sudah melalui 7 presiden, kata dia. Yang pertama Soeharto, saya hidup di zaman Soeharto kan. Yang kedua Habibie. Habis Soeharto siapa? Habibie. Habis itu Gus Dur, Megawati, ya. SBY, Prabowo. Jokowi kelewatan. Jokowi kelewatan kan? Jokowi kelewatan sih. Kelewatan Jokowi. itu lawak di situ. Siapa namanya itu? Saya takut Jokowi melawan itu. Ya itu Bu ya. Jadi jangan percaya Desembernya sebagai ini. Maksud saya kejadian tanggal bulan itu dikaitkan dengan Al-Quran gitu loh. Quran surat ini terus ayat sekian. Terus pas kita buka kok ternyata mirip gitu. Itu dimirip-miripkan. Jadi ini ada orang namanya ada ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan. Ada enggak gitu? Jadi hati-hati Bu. Misalnya dihitung-hitung kok hampir sama. Bisa jadi, tapi jangan terlalu percaya. Bisa jadi, tapi jangan mempercayai sesuatu. Kenapa? Bisa jadi itu benar, tapi belum tentu juga. Tapi yang pasti yang benar adalah sebuah musibah itu datangnya dari Allah. Yang kedua soal nanti dicocok-cocokin ayat sekian. Tapi kalau ayat bicara, tapi kalau angkanya itu kan banyak orang yang cocokologi itu cocokin. Oh ternyata ini kok sama ini. Jumlah sholat sekian, ya kan? Dengan ini sekian, kok sama? Misalnya puasa Ramadan dihitung di ayat tentang puasa yang bicara som ada 30, berarti sama dengan Ramadan. Terus ada yang bicara 17 rakaat, ada apa? As-sholat itu disebut 17. Bisa jadi, tapi jangan terlalu percaya itulah yang benar. Itu intinya. Oke, ada satu lagi. Ya, sekarang tuh. Biasanya kalau yang duduk-duduk itu rematik. Kalau duduk di bawah masih sehat. Gimana Bu soalnya kurang
kira-kira kalau kita salat asar, kita mau sholat asar, sudah asar apa boleh nggak Ustaz? Dua saja Bu. Ya, terima kasih. Apa tadi sholat asar kan? Sholat asar. Oh, qada setelah asar. Ya. Qada setelah asar ya. Yang pertama, qada itu wajib. Ya, mengqada sholat itu wajib. Sementara sholat-sholat setelah selesai sholat itu sunnah. Namanya sholat rawatib. Kecuali habis subuh dan habis asar tidak ada. Tapi kalau habis maghrib, sebelum isya, habis isya, sebelum duhur, sebelum subuh, dan sebelum asar, dan setelah duhur, itu namanya rawatib. Rawatib itu ada yang sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang ghairu muakkadah sebelum maghrib, itu ghairu muakkadah. Sementara yang lain atau sebelum isya itu ghairu muakkadah. Tapi kalau setelah maghrib dan isya namanya muakkadah, dianjurin salat. Nah, gimana kalau kita mau qada, apakah setelah selesai sholat sunnah dulu atau qada dulu? Pertanyaannya adalah, kalau ibu bisa melaksanakan sholat sunnah dulu, qada. Habis sunnah qada. Tapi kalau enggak punya waktu, maka qada lebih utama. Ketika masih. Kenapa qada lebih utama? Karena dia sholat wajib, dia harus diqada. Terutama qada yang terkait dengan yang pernah hilang dulu. Tapi kalau kita qadanya, misalnya sholat subuh, ketiduran, bangun udah jam 7, matahari udah di atas, berarti waktu subuh udah hilang belum? Udah hilang. Ada sholat langsung di situ, sholat subuh, tapi bilangnya usolli fardhu subhi, nanti ada kata qadaan. Jangan bilang adaan. Kalau bilang adaan berarti di waktu subuh, tapi Anda sudah lewat waktu subuhnya, berarti qadaan. Maka kalau waktunya terlalu singkat, mepet nih, ibu mau qada sholat dulu yang masih sudah ditinggalkan, qada lebih utama Bu dibandingkan sholat sunnah. Kenapa? Taqdimul wajib ala sunnah aula, kaidahnya. Mendahulukan yang wajib selain sunnah daripada sunnah itu lebih utama. Beri contoh lagi. Puasa Ramadan 30 hari. Betul kan? Habis puasa Ramadan, lebaran, nggak boleh puasa haram, tanggal 1 Syawal. Lalu ibu mau puasa 6 Sintan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi ibu ini masih ada hutang sama Allah, puasanya nggak tuntas. Misalnya karena siklus menstruasi, ya kan? Kadang-kadang nggak lengkap tuh orang puasanya. Ada 7 hari misalnya nggak puasa gara-gara itu. Maka setelah selesai sholat setelah 1 Syawal nih, jangan puasa 6 Syawal. Bayar dulu tuh kodoknya tuh. Puasa yang ditinggalkan atau yang tidak tuntas, karena ada satu alasan. Jangan puasa sunnah dulu baru kodok, salah. Puasa kodok dulu, kodok puasa yang ditinggalin selama berapa kali. Kalau masih ada waktu, masih di bulan Syawal, baru puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Boleh berurutan, boleh selang-seling, boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Jadi gitu. Di sini berlaku kaidah tadi Bu, yang wajib diutamakan dari yang sunnah. Qada wajib nggak? Dahulukan daripada yang sama. Yang kedua, qada ba'da asar. Yang namanya qada itu di selain waktu asal. Saya qada subuh di waktu subuh atau di waktu lain? Waktu lain, berarti boleh nggak? Boleh. Misalnya saya sholat subuh kelewatan nih, pas bangun udah jam 2 dohor. Karena tidurnya keenakan, mimpi bidadari, lupa.
bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh ada subuh, ternyata doa. Saking keenakannya tidur sampai doa. Berarti 2 sholat. Akhirnya dia sholat subuh di waktu doa. Boleh nggak? Boleh, namanya qadha. Kalau ibu mengqadha maka nggak pakai batas waktu. Kan sholat ba'da asar nggak boleh yang sunnah. Yang nggak boleh itu sunnah ba'da asar. Ada nggak ba'da asar? Nggak ada. Berarti kalau sholat tahiyat masjid boleh nggak setelah asar? Masuk nih sekitar jam 5:30 nunggu maghrib. Saya masuk sholat tahiyat masjid boleh nggak? Itu kan pada asar sunnah. Yang dimaksud nggak ada sholat itu yang ba'da asar. Kalau sunnah tahiyat masjid boleh. Kalau qadha sholat boleh nggak? Boleh. Apalagi qadha. Habis subuh aja boleh qadha. Misalnya habis subuh nih matahari nih qadha. Saya mau qadha sholat maghrib, boleh nggak saya di waktu subuh? Boleh. Namanya qadha itu di lain waktu, bukan di waktunya. Ngerti Bu ya? Jadi boleh. Kalau ibu bisa ini banyak sholat asar yang tinggal. Jadi kalau sholat asar banyak yang banyak yang apa ya? 12 ya. Dan sholat asar yang paling susah sama subuh. Itu di qadha tuh sholat asar. Habis sholat asar, sholat lagi 4 rakaat qadha, sholat lagi 4 rakaat qadha. Saya sholat subuh saya pernah hilang sholat subuh lagi, sampai lagi sholat subuh sampai maghrib tuh. Misalnya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sholat qadha. Kalau qadha di lain waktu asar. Boleh nggak saya qadha subuh di sholat subuh? Apalagi boleh. Habis sholat subuh nih, saya selesai, saya sholat subuh lagi, qadha. Selesai lagi, saya qadha sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Di waktunya, apalagi di waktunya. Di luar waktunya aja boleh, apalagi di waktu subuh. Bisa dipahami Bu ya? Bisa ya? Bisa Bu? Bisa dipahami? Oke. Cukup ya? Cukup ya? Hah? Sudah selesai? Sudah Bu ya?